Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Kita masuk di bulan Al-Muharram, alhamdulillah. Sekarang tanggal berapa berarti? 3 nih. Tanggal 3 Al-Muharram, Masya Allah. Kita betul-betul bersyukur karena sampai di tahun 1445 Hijriah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa seluruh perhitungan syariat Islam terkait dengan waktu itu dihitungnya lewat Hijriah, bukan Masehi, bukan Januari, Februari itu. Tapi lewat Hijriah. Ada yang hafal nggak di sini? Pak Tono hafal nggak? Penanggalan Hijriah. Al-Muharram kan orang Jawa kan ya. Suro, Safar itu. Nah, itu. Kalau yang Arabnya hafal nggak? Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu jadi itu dihafal itu, jangan nggak dihafal. Karena gimana? Safar itu bulan kedua. Al-Muharram itu bulan pertama sekarang ini. Al-Muharram. Kalau Jawanya itu Suro gitu kan. Kalau kayaknya orang Jawa menghindari pernikahan di bulan Suro ya. Jadi memang ada beberapa kekeliruan di masyarakat tentang terkait dengan bulan. Maka kita yang sudah belajar mengetahui bahwa bulan Al-Muharram itu justru bulan hurum. Salah satu bulan hurum. Bulan yang diharamkan peperangan di dalamnya, kemudian seluruh amal sholat dilipat gandakan, seluruh dosa dilipat gandakan. Maka kita betul-betul memanfaatkan betul bulan ini dengan sebaik-baiknya. Maka ibadah-ibadah besar harus dilakukan di bulan ini, khususnya puasa. Rasulullah menyebutkan afdhulu siyami ba'da Ramadan, seafdol-afdolnya puasa setelah bulan Ramadan syahrullah al-Muharram, yaitu puasa di bulan Al-Muharram. Maka dibanyakin. Tapi juga jangan keliru, saya puasa tanggal 1 dan tanggal nanti akhir 29 atau 30, maka saya sudah puasa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu kan ada percayaan seperti itu keliru itu. Keliru. Yang benar pokoknya puasa mutlak di sepanjang bulan Al-Muharram. Khususnya nanti tanggal 10 atau hari Asyura, hari Asyuranya. Nanti digabung dengan tanggal 9, 10, 11 juga ada yang seperti itu. Tapi yang jelas tanggal 10-nya yang dalilnya kuat adalah yukafiratu sanatal madiyah, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah kemarin gimana? Yukafiratul sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kok double-double? Iya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ada yang nanya, aku wis wingi kok, wis dihapus wingi setahun. Nggak begitu cara berpikirnya. Jadi kalau ada informasi ibadah kok nilainya terkait dengan pengampunan dosa, pokoknya dikejar itu. Karena sesungguhnya soal hidup kita berangkat dari dosa-dosa kita. Makanya sekali lagi saya bahas tentang masalah istighfar. Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira, sungguh beruntung orang yang ketika nanti dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Apa istighfar kemarin? Istighfar adalah tolabul maghfirah, permintaan untuk pengampunan. Secara definisi istighfar dari kata apa? Masih ingat nggak? Mighfar. Dari kata mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar adalah tutup kepala untuk para tentara atau topi wojo. Kalau ini namanya kolan suah, fungsinya dua.
yaitu fungsinya sebagai sitr dan al-wiqayah. Sitr itu penutup, penutup itu seperti ini, penutup. Al-wiqayah itu pelindung. Jadi istighfar itu fungsinya adalah untuk sitr dan al-wiqayah. Sitr itu berarti menutupi seluruh dosa-dosa kita. Kalau bisa minta kepada Allah, ya Allah saya mohon kepada Engkau ditutup ini dosa-dosa ini. Maka di antara syariat Islam adalah menutup aib kita sendiri. Na'udzubillah. Kalau nggak dibuka sama Allah jangan dibuka. Adalah sebuah kekeliruan yang besar. Orang sudah ditutup dosanya kok dibuka sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Orang berzina nggak ketahuan. Orang berzina nggak ketahuan. Jangan malah dia pengumuman saya kemarin berzina. Allah berkehendak menutup itu. Kok malah diumumkan, itu kekeliruan yang sangat besar. Maka bahkan kita minta dengan istighfar itu, kalaulah ada dosa ya Allah, tutup ya Allah di dunia dan di akhirat. Makanya nanti di akhirat itu ada orang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dulu melakukan ini dan itu ya Allah, kok nggak ada tulisannya sekarang? Engkau telah tutup sebagian dengan istighfarmu, engkau telah tutup dengan menutup aib saudaramu. Nah, ini penting. Jadi kita ingin kalaulah pun mungkin sudah pernah berbuat dosa ditutup. Makanya di antara syariat juga nggak boleh kita menikah dengan janda misalnya, kemudian dia menceritakan istri pertamanya, itu nggak boleh. Dulu istri saya pertama itu begini itu nggak boleh. Jadi Islam itu selalu memandang ke depan. Kemudian al-wiqayah itu artinya apa? Pelindung. Maksudnya pelindung apa? Asalnya dosa itu harus dibalas, dikafarah maksudnya. Asalnya dosa harus dikafarah. Tapi bukan laporan kepada imamnya. Bukan laporan kepada imamnya. Kita cukup beristighfar berarti sudah minta al-wiqayah, minta perlindungan kepada Allah agar dosa itu tidak menjadi musibah. Itu al-wiqayah itu. Makanya sungguh beruntung orang yang banyak istighfarnya, karena salah satunya itu. Nanti di akhirat juga begitu. Juga begitu. Orang yang banyak istighfar itu nanti akan sebagian dari dosa-dosanya itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya istighfar, dan ini adalah amalan besar yang kita harus lakukan di sepanjang bulan Al-Muharram. Jangan malah ikut-ikutan kembang api, lilin. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh nggak Mas Mawan? Jangan kemarin ya nggak? Malam tahun baru Islam nyalakan kembang api, eman-eman Bapak Ibu Saudara, eman-eman. Bayangkan kembang api itu mahal dulu. Waktu saya masih kaya. kayak gitu dituruti. Saya kalau malam tertentu waktu zaman dulu beli itu yang cururu gitu kan, mahal itu. Zaman dulu aja udah 60.000 apa ya satu itu. Beli sekali 10 gitu kan, subhanallah. Subhanallah, itu kan kerugian. Nah, yang kita khawatirkan adalah seandainya kita melakukan itu, yang kita khawatirkan. Ya, kalau jenengan ternyata melakukan, terserah jenengan. Tapi kita khawatirkan masuk dalam hadis ini. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan aktivitas sebagaimana aktivitas suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Yang menyalakan lilin kayak gitu itu siapa? Ya kan, bukan contoh dari kaum muslimin. Kita khawatir masuk ke dalam hadis itu. Maka kita harusnya muhasabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya muhasabah yang banyak di Al-Muharram ini. Karena apa? Secara hitung-hitungan, ini Bu orang fisika mesti paham banget. Secara hitung-hitungan berarti kan berkurang, ya kan? Berkurang umur kita, ya enggak? Kan kita udah ditulis di Lauh Mahfuz tuh. Pak Eko nanti sedo tahun misalnya 1455 Hijriah gitu kan. Misalnya. Berarti kan kalau kita bertambah waktu berarti berkurang umur toh logikanya. Ya enggak? Seharusnya kita banyak muhasabah. Seharusnya banyak istighfar. Jadi jangan tiru-tiru itu tadi. Makanya Rasulullah itu lembut sekali mengingatkannya. Enggak langsung, enggak boleh kan gitu kan. Langsung man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Nek kowe nglakoni sesuatu yang dilakukan oleh suatu kaum, maka kowe iki yo kaum itu, bagian dari kaum itu. Nah, itu kita khawatir itu. Maka kita benar-benar bermohon kepada Allah mudah-mudahan dituntun di umur ini agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian saya juga mengingatkan setiap pergantian waktu Rasulullah menyebutkan, saya kemarin mencatat satu hadis dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan waktu. Rasul menyampaikan mali wa mali dunia, kata Rasulullah. Saya tuh nggak cinta dunia, saya nggak berharap-harap dunia. Adapun saya memandang dunia seperti saya
berkendara atau naik kendaraan, kemudian tahta sajarot, kemudian saya beristirahat di bawah sebuah pohon, sumatarokaha, kemudian saya tinggalkan. Bayangkan, coba jangan perhatikan hadis ini, masya Allah. Jadi kita itu nggak awal di dunia itu, kita nyari dunia itu benar-benar untuk nandur di akhirat. Ada orang-orang yang mampu melakukan hal-hal besar di dunia ini karena sadar seperti itu. Hitung-hitungannya paling berapa jam, itu 2 jam ya. Kalau 60 tahun itu sekitar plus minus 2 jam kalau dihitung dengan waktu akhirat, sangat sebentar. Maka Rasulullah menyebutkan seperti kita tuh hanya istirahat di bawah pohon, duduk sebentar, habis itu sumatarokaha, kemudian kita berangkat lagi menuju ke kampung akhirat. Kalau kita tahu bahwa kita di dunia seperti itu kan kita nggak akan numpuk-numpuk, ya enggak. Kalau kita cinta dengan harta kita, pastikan harta kita berada di jalan Allah. Itu akan dibawa pulang yang begitu itu. Makanya di bulan Al-Muharram ini saya juga mengingatkan satu hadis yang menjadi motivasi kita belajar bersama. Sebagaimana saya pernah sampaikan di ruangan ini juga insya Allah, yaitu man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, duduk seperti kita ini, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a fi qaumin wa majtama'a qauman wa majtama'a qauman, berkumpul suatu kaum, lebih dari satu orang namanya kaum. Kemudian fi baitin min buyutillah, di antara satu rumah-rumahnya Allah seperti ini. Kemudian yatsluna kitaballahi wa yatadarrasuna bainahum, di dalamnya membahas kitabullah, membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad, saling mengingatkan di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa taqarruhumul fiman indah. Maka akan turun kepada mereka 4 hal. Itu akan diberi sakinah, ketentraman, yakin. Ini yakin berbeda. Antara orang yang ngaji begini dengan enggak ngaji itu berbeda, Bapak semuanya. Dijamin berbeda, saya bilang. Antara orang yang mau ngaji begini, duduk seperti ini, dengan yang tidak ngaji, berbeda sakinahnya. Sakinah tahu nggih? Sakinah itu kan udah pernah nikah mesti diterangkan sama Pak penghulunya, atau sakinah adalah gitu. Di antaranya adalah ketenangan. Dalam kondisi lebih atau kurang, dalam kondisi ada ujian atau tidak, itu diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti diberikan kepada orang yang mau duduk di majelis seperti ini. Seperti apapun soal hidupnya, sakinah. Karena itu janji Allah untuk kita. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat kepada dia. Ini yang kita minta setiap hari. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau rahmat. Kita mendoakan barokallah, barokallah, barokallah. Memang itu yang kita cari, rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amal kita. Amal kita untuk mengundang rahmatnya Allah. Makanya kalau kita salaman barokallah, 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 barokallahu fikum. Itu kan doa yang menakjubkan, doa yang menakjubkan. Kemudian wa hafathumul malaikah. Malaikat sekarang di sini berkeliling. Kita nggak bisa melihat, tapi mereka melihat kita. Membangga-banggakan kita. Itu loh si fulan duduk di majelis. Yang terakhir, wa taqarruhumullahu fiman indah. Allah membangga-banggakan kita di antara makhluk-makhluknya yang mulia, di antara malaikat yang banyak itu, yang setiap hari ada malaikat baru di sisi Allah. Kita tuh diumumkan, itu loh si fulan sedang duduk di majelis. Saking pentingnya bermajelis. Nah, hadis ini kemarin menutup hadis yang mana? Hadis panjang terkait dengan perbuatan-perbuatan baik. Hadis panjang terkait dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini yang harus diingatkan kepada diri kita sendiri di bulan Al-Muharram ini. Ini bulan terakhir hurum ya. Ini bulan terakhir bulan hurum loh ini. Salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah Dzulhijjah Al-Muharram. Ini bulan terakhir hurum. Artinya bulan ini kesempatan kita numpuk pahala itu, ini bulan ini terakhir. Nanti sudah bulan biasa lagi. Safar, Rabiul Awal dan sebagainya, sampai nanti ketemu bulan Rajab. Berarti ini kesempatan yang sangat, orang bilang kalau orang dagang kesempatan emas. Kesempatan emas untuk menumpuk-numpuk pahala banyak. Hadis tadi itu man salaka thoriqan dan wa majtama'a qauman, itu adalah rangkaian hadis panjang di hadis Arba'in nomor 36. Kalau dengan membuka kitabnya, kalau membuka kitabnya kecil, hadis Arba'in nomor 36 yang dimulai dengan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu diperhatikan, 4 hal ini. Sebagian di sini saya yakin sudah melakukan.
Dan saya pun merasakan betul pertolongan-pertolongan dari Allah, entah lewat siapa. Yang pasti orang-orang itu adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah, seperti dalam hadis ini, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobi dunya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan-kesusahan dunia dari seorang mukmin, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil akhirah, yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Hari di mana hari itu seorang suami didatangi istrinya, dia pergi nggak mau. Seorang ayah didatangi anaknya, dia pergi nggak mau. Nafsi-nafsi nggak mau, dia takut dituntut. Ini bapak-bapak khususnya ini hati-hati ini, karena besok jenengan akan dituntut suami, istri panjenengan, karena jenengan itu kepala keluarga. Besok istri jenengan, anak jenengan akan mendekati jenengan, tapi jenengan waktu itu nggak mau. Jenengan nggak mau bertanggung jawab terhadap tuntutan mereka. Maka di sini dikatakan man nafasa'an mu'minin, barang siapa yang memberikan, menghilangkan kesusahan seorang mukmin, maka dia akan dijanjikan oleh Allah akan dihilangkan kesusahan-kesusahannya pada waktu itu. Jadi orang yang sudah belajar itu visinya ke sana. Ini tadi apa tadi? Terakhirnya man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, barang siapa yang berkumpul. Berarti yang mampu melakukan ini orang-orang yang belajar, Bapak Ibu. Orang yang belajar. Sebagaimana saya pernah sampaikan, ada saudaraan, kakak beradik saudaraan. Kebetulan saudaranya kaya raya, satunya nggak punya apa-apa. Yang nggak punya apa-apa ini suatu ketika datang kepada yang kaya ini, minta bantuan. Jawabannya karena nggak berilmu itu menyakitkan, aku yang kebutuhan dewe. Bayangin. Padahal ini miliaran uangnya. Karena apa? Karena nggak ngaji, Bapak Ibu Sedoyo. Karena nggak menempuh jalan ilmu. Makanya disebut oleh Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqin ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, duduk di majelis ilmu, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Yang begini ini loh jalan menuju surga. Kan jelas ini, man nafasa an mu'minin, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil akhirah. Nanti di yaumil akhir akan dimudahkan urusannya, Masya Allah. Nah ini yang dilibutkan seperti ini hanya orang-orang yang belajar. Maka bulan Al-Muharram ini gunakan untuk itu maksudnya. Benar-benar kita di antara ibadah secara zatnya adalah duduk seperti ini. Ini sendiri adalah ibadah besar sekali. Kemudian waman yasaru ala mu'sirin, barang siapa yang memberi kemudahan kepada seorang mu'sirin, yaitu orang yang kesulitan. Dalam hal ini berarti utang piutang. Mu'sirin itu orang yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan utang piutang, atau kesulitan harta. Maka yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan kepada dia kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini perbuatan besar seperti ini nggak bisa kalau bukan orang yang ngaji. Demi Allah nggak bisa. Hanya orang-orang yang mempunyai ilmu agama dengan baik yang mampu melakukan seperti itu. Saya mengalami banyak hal tentang hal-hal seperti ini. Saya juga nggak tahu. Allah kirimkan lewat siapa saya nggak tahu. Di antaranya yang saya tahu salah satunya adalah ketika kasusnya Fatimah itu. Jadi ketika Fatimah sakit, masuk rumah sakit, habis banyak sekali itu, saya waktu itu pinjem uang 20-an juta ke teman, anak statistik UGM. Kemudian satu tahun berselang saya baru bisa bayar sebagian. Dari 20 sekian juta itu saya baru bisa bayar sekian sehingga tersisa 14 juta. Kemudian di bulan Al-Muharram seperti ini, dia WA ke saya. Hit, tanggunganmu yang 14 juta itu sudah nggak perlu dibayar. Ini saya jadikan sebagai amal soleh saya.